Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik, mungkin Anda sering menjumpai beberapa hambatan yang dirangkai secara bersama-sama. Hambatan yang dimaksud di sini bukan hanya resistor, melainkan semua peralatan yang menggunakan listrik, seperti lampu, radio, dan televisi. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama, dan besar tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan berbeda. Jika salah satu hambatan ada yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga ikut putus atau tidak mengalir. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama, dan besar kuat arus yang mengalir pada tiap rangkaian berbeda. Jika salah satu hambatan ada yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut masih tetap dapat mengalir. Baterai merupakan sumber energi arus searah. Energi listrik yang dihasilkan baterai berasal dari energi kimia. Secara umum, alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi lain menjadi energi listrik disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL. Baterai memiliki hambatan dalam. Hambatan dalam pada baterai berasal dari materi penyusunnya. Dalam ilmu fisika mengenai listrik arus searah, terdapat hukum Kirchhoff yang mengatur tentang percabangan dan loop. Hukum Kirchhoff 1 dikenal juga sebagai hukum percabangan yang membahas tentang kekekalan muatan. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Dalam rumus matematika, kita dapat menuliskan hukum Kirchhoff 1 sebagai berikut, di mana I1 dan I2 sebagai kuat arus yang masuk, dan I3, I4, dan I5 adalah kuat arus yang keluar. Setelah hukum Kirchhoff 1, kita beralih ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau epsilon dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Dalam matematika dinyatakan sigma epsilon minus sigma I dikalikan dengan R sama dengan 0. Contoh soal pertama. Baik, untuk penyelesaian soal yang ini, pertama-tama di sini ditanyakan adalah kuat arus total pada rangkaian. Untuk mencari kuat arus, sebelumnya harus dicari dulu hambatan totalnya. Nah, di sini ada rangkaian campuran antara seri dengan paralel. Jadi walaupun ini atas sama bawah, belum tentu dia paralel. Jadi sebelum kita mencari tahu dia seri paralelnya, kita bikin dulu semacam blueprintnya atau rancangan dari rangkaian itu sendiri. Pertama-tama harus berjalan dari positif, dari sini berjalan lalu melewati yang 16. Kemudian ketika di sini di pertigaan mereka terpencar, satu ke kanan, satu ke bawah. Satu ke kanan, satu ke bawah. Berarti anggap aja satu ke atas, satu ke bawah. Lalu melewati yang 1, 3, 4. Jadi ini 1, 3, dan 4 adalah seri. 1, 3, 4. Dan berikutnya bertemu lagi di sini pertigaan yang tadi dan diparalelkan dengan 8. Oh, ini sebenarnya 16, 1, 3, 4, dan ini 8. Setelah dipertemukan lagi, kemudian harus berjalan lagi sampai ke 5, melewati yang 5 sampai terakhir balik lagi ke tempat semula. Dan untuk rangkaiannya kita selesaikan dulu yang bisa diselesaikan duluan. Di sini ada seri, ada paralel, ada seri lagi. Pertama-tama kita selesaikan yang seri dulu. Jadi yang 1, 3, 4 ini ibarat kita gabungkan jadi satu. Karena dia seri berarti dia ditambah 1 tambah 3 tambah 4 hasilnya 8.
Seolah-olah 134 ini sudah jadi 1. Jadi yang 8 ohm. Kemudian selesaikan lagi yang bisa diselesaikan duluan. Selesaikan lagi yang 8 paralel ini 2. Karena dia paralel, kita memakai cara dikarenakan bagian bawahnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, jadi nggak usah diubah lagi. Kalau penyebutnya nanti beda, harus disamakan dulu. Nah, kemudian langkah terakhir kalau untuk rangkaian paralel jangan lupa dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Berarti yang R paralelnya 4. Kemudian lagi kita seolah-olah satukan. Kemudian kita satukan kembali yang 88 seolah-olah digabungkan menjadi yang 4. Dan rangkaian terakhir untuk rangkaian total karena bentuknya seri, jadi tinggal ditambahkan saja 16 ditambah 4 tambah 5. Hasilnya 25 ohm. Belum selesai sampai di sini karena ditanyakan adalah kuat arusnya. Rumus untuk hitungannya V sama dengan I dikalikan R. Untuk V-nya sendiri di situ 12,5. I-nya ditanyakan R-nya 25. Untuk mencari I 12,5 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 0,5 ampere. Berikutnya contoh soal kedua. Baik, untuk penyelesaian soal kali ini di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, nilai hambatan total sama kuat arus pada masing-masing lingkaran, masing-masing rangkaian. Terus kita cari dulu hambatan totalnya. Di sini ada rangkaian seri sama paralel. Selesaikan dulu yang bisa diselesaikan. Pertama kita selesaikan dulu paralel 2, 3, dan 6. Nah, karena penyebutnya berbeda, mau tidak mau suka tidak suka, senang tidak senang, harus dicari dulu KPK-nya dari 2, 3, dan 6. Cara untuk mencari KPK dulu SD sudah pernah belajar. Pak, lupa Pak? Ya udah, nasib kalian. Kalau lupa bisa aja dikali semuanya, 2 kali 3 kali 6 bisa. Tapi nanti hasilnya agak gede. Dan 2, 3, 6 KPK-nya adalah 6. Cara berikutnya 6 dibagi 2 3, 6 dibagi 3 2, 6 dibagi 6 1. Ditambahkan semua jadi 6 per 6. Lalu jangan lupa langkah terakhir untuk dibalik posisinya. Karena angkanya sama ya udah sama aja mau dibalik juga. 6 per 6 juga berarti hasilnya 1. Nah, belum selesai sampai di situ karena ditanya adalah R total keseluruhan. Untuk R totalnya jadi sini deh, sini aja. Untuk R totalnya 1 yang di kiri sama yang paralel di kanan. Berarti R4 ditambah R paralel 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tadi pertanyaan yang A sudah, sekarang pertanyaan yang B, kuat arus pada masing-masing rangkaian. Sebelumnya kita cari dulu kuat arus totalnya. Caranya V sama dengan I dikali R, berarti I sama dengan V dibandingkan dengan R. Dan di sini kita menggunakan R total keseluruhan. Berarti nya V dibagi sama 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita cari pada masing-masing I1, I2, I3, dan I. Di R1, R2, R3 sama R4. Pertama dari R4 dulu. Kalau pada R4 kuat arus pada R4 kita menggunakan yang I secara
kuat arus kalau ketika dia dirangkai seri hasilnya sama. Berarti untuk kuat arus pada R4 kita pakai yang I-nya. I total masih pakai yang 6 ampere. Dan kemudian kuat arus pada R1, R2 dan R3 sebelumnya kita cari dulu tegangan paralel. V paralel sama dengan I dikali R paralel, menyesuaikan ya, karena V-nya paralel, R-nya juga harus paralel. Berarti VP sama dengan 6. Nah, R paralel tadi yang sebelumnya yang kita sudah cari untuk rangkaian paralelnya itu hambatan totalnya 1. 6 dikali 1 berarti VP sama dengan 6. Nah, terus kemudian kuat arusnya dibagi-bagi, ada I1, ada I2, ada I3. I1, ada I2. Nah, I-nya V per R, V-nya kita pakai yang V paralel, R-nya menyesuaikan. Kalau I1 berarti R1, I2 R2, I3 R3. V paralel tadi udah 6 dibagi 2, 3. Kemudian 6 dibagi 3, 2. Dan terakhir 6 dibagi 6, hasilnya 1. Ini untuk I2 dan ini untuk I3. Dan kalau kita jumlahkan I1, I2 dan I3, hasilnya balik lagi ke 6, yaitu R totalnya. Berikutnya contoh soal ketiga. Baik, untuk penyelesaian soal kali ini kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma E dikurang sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya di situ ada E1, E2, E3. Sedangkan ini yang minus kita pindahkan posisi jadi plus. Untuk I-nya dipertanyakan dan untuk R-nya di situ ada 3, kita jumlahkan saja langsung. R1 tambah R2 tambah R3. R1, R2, R3 di situ tinggal tambahin aja 15 tambah 5 tambah 10. Nah, sekarang untuk yang E-nya di sini belum ada tandanya karena nanti positif negatifnya tergantung dari apa? Arah loop. Tulisannya LOOP, loop, bukan loop kerja. Untuk perputarannya bisa ke kanan ataupun bisa ke kiri, terserah kita mau kemana aja. Karena nanti hasilnya secara angka sama, cuma beda tandanya aja, plus atau min. Karena di sini tidak dipertanyakan arah arusnya, jadi tidak masalah. Mau plus apa min, yang penting angkanya. Oke, pertama kita putar ke kanan dulu. Seolah mulai dari sini. Dan untuk E yang ketiga di sini untuk baterainya kena bagian negatif. Kalau positif itu yang lebih panjang, negatif yang pendek ya. Kena negatif berarti E3-nya min. Terus kita muter lagi ke B, tek. Nah, untuk E1 sama, kena yang negatif. Makanya dia min dan kita berputar lagi. Nah, di bagian E2 terkena yang pertama kali positif. Berarti E2-nya positif. Sampai dia balik lagi ke tujuan semula. Jadi soalnya ini muter. Dimulai dari E3 ketemu pertama kali negatif, yang E1 ketemu pertama kali negatif juga, dan yang E2 ketemu pertama kali positif. Nah, tandanya sudah ada, baru kita masukkan angkanya. Min 4 tambah 2 dikurang 4. Di sini hasilnya 30. Di sini hasilnya minus 6. Berarti I-nya hati-hati di bagian ini. Jangan 30 dibagi min 6, salah. Karena tidak selamanya angka yang lebih besar di atas atau tidak selamanya angka yang lebih kecil berada di bawah. Berarti dia min 6 dibagi dengan 30.
Hasilnya min 0,2 ampere. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.